أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang tiga kewajiban yang darinya kita mengambil tiga kesimpulan dari apa yang atau dari pembahasan yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan dari kewajiban yang pertama, kedua dan ketiga? Menujib. Fadal. Kesimpulannya. Mentauhidkan Allah, dan yang pertama mentauhidkan Allah dan ittiba'. Baik. Beribadah kepada Allah dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua yaitu syirikan kepada Allah. Yang ketiga masalah apa? Warahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Tayyib, ahsan, barakallahu fiik. Al-wala' wal bara'. Jadi tiga pembahasan. Kesimpulan dari tiga poin ini. Poin yang pertama membahas tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajak beribadah kepada Allah dan juga memberitahukan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang kedua, peringatan dari kesyirikan, karena kesyirikan dapat menghapuskan amalan, menghapuskan tauhid dan menghapuskan ittiba'. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah al-wala' wal bara'. Kemana loyalnya seorang muslim, kecintaan dan pembelaannya, dan kemana kebencian dan permusuhan seorang muslim itu. Baik. Kemudian kita menjelaskan bahwa kecintaan kepada orang kafir itu dirinci oleh para ulama. Ada yang sampai pada kekafiran, ada yang tidak sampai kepada kekafiran. Siapa yang tahu rinciannya? Fadhal. Man? Fadhal. Kalau cintanya karena kekafirannya, maka dia kafir seperti mereka. Yang kedua, baik. Kalau kecintaannya karena alasan dunia, maka ini termasuk dosa besar. Baik. Kemudian ulama menyebutkan dalam merealisasikan al-bara' kepada orang-orang musyrik itu ada 4 faktor atau 4 perkara. Apa saja itu? Yang pertama al-bughdu fil qalbi, tafadhal.
Yang kedua, al-mu'adah, artinya permusuhan. Yang ketiga, memerangi mereka. Yang keempat, meyakini mereka kafir. Ahsant. Barakallahu fiik. Mengkafirkan mereka. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, memerangi mereka ketika telah terpenuhi syarat-syarat, memerangi mereka. Ini 4 perkara di dalam merealisasikan al-bara' kepada kaum musyrikin. Ya. Membenci mereka di dalam hati, memusuhi mereka, mengkafirkan mereka, atau meyakini kekafiran mereka, dan memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat, memerangi mereka. Taib. Kemudian telah kita jelaskan bahwasannya wajib bagi kaum muslimin untuk berlepas diri dari kaum musyrikin. Ya. Namun ada beberapa perbuatan, yakni ada 9 poin yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam syarah beliau, yang tidak termasuk wala kepada orang-orang musyrik. Ini banyak tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin, sehingga mereka terjatuh di dalam kesalahan. Yang pertama, mendakwahi mereka. Jadi walaupun kita membenci orang-orang kafir dan memusuhi mereka, itu tidak menafikan kewajiban kita untuk mendakwahi mereka, menyampaikan kebenaran kepada mereka. Yang kedua, berdamai dengan mereka apabila memang kaum muslimin membutuhkan perdamaian tersebut. Namun perdamaian ini sifatnya sementara, tidak boleh selamanya. Gencatan senjata sementara. Apabila kaum muslimin membutuhkan hal itu, seperti ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, maka boleh, bahkan terkadang wajib untuk diminta perdamaian. Ya. Seperti yang terjadi di Filistin saat ini. Sejak dulu di masa Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, mereka telah menasihatkan kaum muslimin untuk berdamai dengan Yahudi. Dan orang-orang yang bodoh, tidak mengerti dengan akidah Islam, tidak bisa membedakan antara al-wala wal bara' dari kalangan harakiyin, izbiyin, mereka langsung menuduh para ulama ahlus sunnah itu dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Sampai mereka katakan, ini kaki tangan Yahudi katanya. Wal'iyadu billah. Ya. Padahal yang dimaksudkan oleh para ulama berdamai sementara karena diperlukan oleh kaum muslimin dalam keadaan kaum muslimin lemah, tidak bisa menghadapi kekuatan orang kafir. Ketika nasihat ini tidak dituruti, maka terjadilah pembantaian demi pembantaian terhadap kaum muslimin di Filistin sampai hari ini. Ya. Baik. Yang ketiga, tidak mengapa berbuat ihsan dan berlaku adil kepada orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian
untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi tidak apa-apa berbuat baik kepada kaum musyrikin dan berlaku adil kepada mereka sepanjang kaum musyrikin itu tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Contoh perbuatan ihsan, kalau misalkan ada yang sakit di antara mereka, tidak mengapa kita kasih obat. Ada yang lapar kita kasih makan, tidak mengapa. Memberi itu belum tentu mencintai. Memberi belum tentu mencintai. Dalilnya, ketika terjadi Fathu Makkah atau setelah itu pada perang Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit memberikan kepada orang yang sudah lama masuk Islam. Padahal sudah jelas bahwa orang yang lebih dulu masuk Islam, yang lebih beriman, itu lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau berikan lebih banyak orang yang baru masuk Islam. Jadi memberi itu tidak selalu menunjukkan kita mencintai orang yang kita berikan sesuatu padanya. Baik. Atau kita lebih mencintai dirinya dibanding yang kita tidak berikan. Yang keempat, kecintaan Yang keempat, berbakti kepada orang tua yang kafir. Berbakti kepada orang tua yang kafir, yakni dengan berlaku baik kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat ke-15, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila mereka berdua, yakni kedua orang tua, memaksamu untuk menyekutukan Allah yang kamu tidak memiliki ilmu tentang itu, maka jangan kamu turuti keduanya. Jangan kamu taati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaulah dengan keduanya di dunia ini dengan ma'ruf. Jadi, walaupun orang tua itu kafir, tidak mengapa berbakti kepada orang tua. Baik. Yang kelima, melakukan jual beli dengan orang-orang kafir. Demikian pula yang semisal dengan jual beli seperti hutang piutang, gadai menggadai, itu tidak mengapa. Iya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan jual beli, hutang piutang dan menggadai dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, baju besi beliau masih berada dalam gadaian pada seorang Yahudi. Iya. Namun ditanyakan kepada para ulama di Lajnah Daimah, kalau ada penjual muslim dan penjual kafir dengan kualitas barang yang sama dan pelayanan yang sama, maka tidak seharusnya seorang muslim itu membeli kepada orang kafir. Itu tidak seharusnya. Kecuali memang kalau si muslim ini suka menipu, maka tidak mengapa membeli kepada orang kafir. Karena asalnya halal membeli kepada orang kafir tersebut. Baik. Oleh karena itu, termasuk kesalahan besar apabila kita menggunakan produk-produk orang kafir lalu dikatakan hal itu termasuk wala kepada mereka. Itu tidak benar. Sebab kalau demikian halnya, berarti mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwala kepada orang-orang Yahudi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah maliyah dengan orang-orang Yahudi. Ya, sehingga seruan-seruan memboikot produk Amerika, produk Yahudi secara mutlak dan dilakukan oleh masyarakat, itu tidak benar. Ya. Meskipun itu mungkin saja dibolehkan,
kalau ada maslahatnya, namun itu dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin. Dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin, bukan oleh masyarakat. Ini siyasatud daulah, memboikot produk suatu negeri. Dan itu kalau ada maslahatnya tidak mengapa insyaallah taala. Baik. Kemudian yang keenam, dibolehkan makan sembelihan orang kafir, ahlul kitab. Dibolehkan makan sembelihan ahlul kitab dan menikahi wanita ahlul kitab, yakni wanita Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan firman Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan, yakni sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Namun pendapat yang benar dalam masalah ini, kalau dia menyembelih sesuai dengan cara Islam atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi kalau dia menyembelih dengan nama Isa alaihissalam misalnya, ya, atau tidak menyebutkan bismillah, maka tidak boleh kita makan sembelihan tersebut. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanati minal ladzina utul kitab. Demikian pula boleh bagi kalian menikahi wanita-wanita yang menjaga kesucian dirinya dari kalangan orang-orang beriman dan dari kalangan ahlul kitab. Iya. Ini dibolehkan, namun dengan syarat seperti yang disebutkan dalam ayat ini, wanita itu adalah wanita yang menjaga kesuciannya. Ini bukan wanita pezina. Dan saat ini teramat sulit, ya, memastikan bahwa dia bukan wanita pezina kalau dia dari kalangan wanita-wanita kafir. Iya. Demikian pula ada syarat lain yang disebutkan para ulama, bahwa seorang laki-laki ini dia memiliki ilmu dan iman yang bisa membentengi dirinya dari syubhat dan syahwat. Kemudian syarat yang lain, dia harus bisa memimpin istrinya. Jangan terbalik, dia yang dipimpin oleh istrinya. Ya, di antara bentuknya, tidak boleh satupun ada anak-anaknya yang ikut agama istrinya. Iya. Tidak boleh. Kalau misalkan terjadi pernikahan laki-laki muslim dan wanita ahlul kitab, tidak boleh satupun anaknya diizinkan untuk mengikuti agama ibunya. Baik. Dan ini hanya berlaku kalau laki-lakinya muslim. Kalau wanitanya muslimah dan laki-lakinya Nasrani atau Yahudi, maka ini diharamkan. Ini tidak dibolehkan. Dan hikmahnya jelas. Kalau laki-laki, kan biasanya laki-laki yang memimpin, sehingga diharapkan istrinya ini mau masuk Islam. Ya. Tapi kalau dibalik, maka sangat berbahaya. Wanita itu lebih mudah untuk diajak, ya, masuk kepada agama mereka. Baik. Ini syarat-syarat yang disebutkan para ulama. Kemudian yang ketujuh, tidak mengapa memenuhi undangan mereka dan makan makanan mereka yang mubah. Ya. Sepanjang dalam undangan tersebut tidak ada maksiat dan makanannya adalah makanan yang mubah. Yang kedelapan, boleh berlaku baik, berlaku ihsan kepada tetangga yang kafir, karena mereka memiliki hak sebagai tetangga. Yang kesembilan, tidak boleh berbuat zalim kepada orang-orang kafir, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah. Karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Surat Al-Maidah ayat ke-8. Baik. Inilah 9 pengecualian yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarah beliau, yang tidak termasuk dalam kategori wala kepada orang-orang musyrik. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada muqaddimah yang ketiga dari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala,
i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. I'lam, ta'allam, wafham wa tayaqqan. Ya, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Ya. I'lam, ta'allam, wafham wa tayaqqan, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu atau memberikan taufik kepadamu untuk selalu taat kepadanya, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Taib. Seperti biasa kebiasaan al-muallif rahimahullahu taala, beliau membuka risalahnya dengan doa kepada al-muta'allim sebagai bentuk at-talattuf war-rahmah bil muta'allimin. Karena ilmu ini dibangun di atas rahmah bil muta'allimin dan hasilnya adalah rahmat. Kemudian tujuannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan ini adalah doa dari seorang yang alim, sehingga insyaallah taala diharapkan terkabulnya doa ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah menyaksikan subhanallah keberkahan dari dakwah Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Di dalam muqaddimah Thalathatul Usul yang ketiga ini terkandung 8 atau 9 permasalahan. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, "Annal hanifiyyata millata Ibrahim." Bahwasannya hanifiyah millah Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah yang satu saja dengan mengikhlaskan agama hanya baginya. Baik. Dalam mukaddimah ini, Asy-Syaikh rahimahullahu taala membahas tentang al-hanifiyah, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas dasar apa? Beliau rahimahullahu taala menjelaskan tentang hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pembahasan yang pertama. Karena hal tersebut telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, hendaklah kamu mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat ke-123. Al-Hanif dijelaskan oleh para ulama, makna al-Hanif al-ma'il 'anil syirk ila tauhid. Al-ma'ilu 'anil syirk ila tauhid, yang berpaling dari kesyirikan kepada tauhid. Sehingga al-Hanif, kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang yang hanif adalah al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwah. Seorang yang selalu menghadapkan dirinya kepada Allah, yakni mentauhidkan Allah, bertawakal kepadanya, takut kepadanya, mengharap hanya kepadanya, bergantung hanya kepadanya, dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dasar mengapa beliau menjelaskan tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Alasan yang lain, karena seluruh agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pun merasa lebih berhak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebab nabi-nabi yang diutus kepada mereka itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Seluruh nabi-nabi orang Yahudi dan Nasrani itu berasal dari Nabi Ishak alaihissalam, dari keturunan beliau. Dan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Iya.
Sehingga orang-orang Yahudi ini pun dan orang-orang Nasrani itu merasa lebih berhak ya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu juga dijadikan dalil oleh orang-orang liberal, ya, jaringan Islam liberal, JIL. Kata mereka, semua agama sama, sebab dasarnya sama kata mereka, yaitu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal itu hanya secara nasab. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani akan klaim mereka bahwa Ibrahim alaihissalam itu agamanya seperti agama mereka. Dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala telah membantah, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Tidaklah Nabi Ibrahim alaihi salam itu seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, tetapi beliau adalah hanif, seorang yang hanif, muslim, seorang yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar penjelasan atau pentingnya menjelaskan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Permasalahan yang kedua, penjelasan tentang hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan agama ini baginya. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Az-Zukhruf tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Kata Ibrahim alaihissalam, atau kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Maka dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam pertama menafikan semua sesembahan selain Allah. Dia menyatakan salah, dia berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim alaihissalam menetapkan, "Illa alladhi fatarani." Sesembahanku adalah zat yang menciptakan aku. Diberikan pengecualian, dialah sesembahanku yang sebenarnya. Taib. Inilah hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini baginya. Dan beliau menekankan yang namanya beribadah kepada Allah harus disertai dengan keikhlasan. Harus disertai dengan keikhlasan. yakni seorang beribadah kepada Allah bukan karena sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, tapi benar-benar hanya karena Allah tabaraka wa taala. Ini agama Ibrahim alaihissalam yang sebenarnya. Sehingga dengan ini Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Dan pujian itu tidaklah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali karena beliau bersabar di atas agama ini dan beliau yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah, "Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih." Allah memuji dengan sejumlah sifat terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang umat, yaitu seorang imam, qudwah, seorang pemimpin yang menjadi teladan, yang selalu mengajarkan kebenaran dan kebaikan kepada manusia. Hanifan, qanitan lillah. Beliau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, selalu mentauhidkan Allah dan berpaling dari kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Syakiran li an'umih, dan selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya.
Baik. Ini permasalahan yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, "Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha." Dan karena itulah, yakni karena tauhid, atau dengan tauhid ini Allah perintahkan seluruh manusia untuk mengamalkannya. Wa khalaqahum laha, dan karena itulah mereka diciptakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku saja. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Kata beliau rahimahullah, arti ya'budun yuwahhidun, yakni mentauhidkan aku. Ini pembahasan yang ketiga, yaitu tentang tujuan penciptaan manusia. Agama Ibrahim alaihissalam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tujuan diciptakan manusia. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan seluruh nabi diutus untuk mengingatkan manusia akan tujuan penciptaan mereka di muka bumi ini. Iya. Berkata Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala tentang makna ayat ini, illa li'amurahum wa anhahum. Maksud ayat ini, illa liya'budun, illa li'amurahum wa anhahum, yakni agar aku memerintahkan mereka dan melarang mereka. Ini maksud ibadah. Jadi ibadah itu adalah perintah dan larangan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yakni kecuali agar aku bisa memerintahkan mereka dan melarang mereka. Memerintahkan untuk beribadah kepadaku dan melarang dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insan ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, la yu'mar wa la yunha. Iya. Apakah manusia mengira dia diciptakan di muka bumi ini kemudian tanpa diperintah dan dilarang? Tidak. Tetapi manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan beliau, wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Adapun makna ya'budun adalah yuwahhidun, mentauhidkan aku. Ini dari penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim dalam syarah beliau, qala Ibnu Abbas, kullu mawdi'in fil Qur'ani u'budullah fa ma'nahu wahhidullah. Setiap tempat di dalam Al-Qur'an yang disebut firman Allah u'budullah, beribadahlah kepada Allah, maka itu maksudnya wahhidullah, tauhidkan Allah di dalam ibadah. Jadi tidak sekedar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah tersebut. Baik. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah. Dan yang paling perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini permasalahan yang keempat dari muqaddimah yang ketiga dari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Insyaallah taala kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufik, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.